Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020 memasuki Minggu Paskah yang ke-6, kita masih tetap mengadakan ibadah di rumah masing-masing sesuai dengan himbauan dari PGI dan Majelis Agung serta himbauan dari pemerintah karena adanya pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Mari kita awali ibadah hari ini dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin jalannya ibadah ini dari awal sampai usai. Untuk itu kami memohon Bapak, Ibu, Saudara bangkit berdiri. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 10. Kita pujikan bait 1 dan 3. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergaul, bila musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pada ibadah saat ini kita patut bersyukur karena Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Mari kita menyatukan hati dan hendaklah di dalam hati kita senantiasa mengucap demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita bersama-sama menyatukan hati, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang telah bangkit, yang senantiasa campur tangan dalam kehidupan umat yang percaya kepadamu. Bersyukur pada saat ini kami dapat berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Semua itu terjadi karena campur tangan-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup kami, di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda adanya wabah COVID-19. Tetapi kami bersama dengan keluarga dapat berbakti untuk memuliakan nama-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah peribadatan kami, dan biarlah firman-Mu senantiasa menjadi penerang di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa campur tangan Tuhan mengiring peribadatan kami
dari awal hingga akhirnya nanti, sehingga dengan pengampunan dosa, dengan pengudusan hidup kami, maka sukacita di dalam ibadat ini terjadi karena rencana Tuhan sendiri. Demikian doa permohonan dan ucapan syukur kami, semuanya kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sabda Tuhan sebagai berita anugerah yang diberikan bagi kita semua pada saat ini, sebagaimana yang Tuhan sabdakan melalui surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama kembali memuliakan nama Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat 353, bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan, kami ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih kalau pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, terlebih kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Nur Dwi Pamuji yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang disampaikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 yang demikian firman-Nya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang kita dengar melalui Injil Yohanes 14 ayat 15 hingga 21 tadi merupakan percakapan Tuhan Yesus dengan para murid sebelum terjadi peristiwa Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid itu merupakan pertanda bagaimana besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus terhadap para murid. Apa yang disampaikan di dalam bacaan tadi, bagaimana kasih Kristus untuk senantiasa menyertai jemaatnya, menyertai para murid. Walaupun di dalam perjalanan kalau kita perhatikan melalui cerita Alkitab, pada akhirnya Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Tetapi di dalam sejarah Alkitab kita pada akhirnya juga mengetahui bahwa para murid tetap mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sekalipun di dalam perjalanan Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati, dan dikuburkan hingga mengalami kebangkitan dan juga penampakan kepada para murid. Tetapi di dalam tindak lanjut yang kita ketahui bahwa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Ia sudah bersabda bahwa akan diberikan Roh Penolong, atau kalau dalam bahasa umum yang lebih mudah, diberikan Roh Kudus yang hendak menyertai para murid. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu. Kasih yang tiada pernah berkesudahan, sehingga para murid dikehendaki ketika sudah mendapatkan sabda tersebut, kiranya mereka yang menerima dengan kesungguhan hati, ketika menerima dengan ketulusan hati, maka penyertaan Tuhan tetap terjadi atas mereka. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tetap menyertai mereka melalui Roh Penolong yang dijanjikannya. Ketika kita melihat di dalam karya Tuhan Yesus semasa hidup, Tuhan Yesus menyertai secara langsung, membersamai para murid atau juga siapapun yang percaya pada waktu itu. Tetapi setelah peristiwa kebangkitan dan untuk nanti selanjutnya, maka penyertaan itu melalui Roh Penolong yaitu Roh Kudus, maka yang dikerjakan oleh karya Roh Kudus, penyertaannya adalah dari dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Artinya melalui kehidupan sehari-hari,
yang senantiasa memampukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mendapatkan pertolongan, penyertaan, dan berkat-Nya. Dengan ungkapan bahwa Yesus melayani secara langsung pada waktu itu, tetapi Roh Kudus melayani umat manusia melalui kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengenalan yang benar, relasi yang baik dan benar dengan Tuhan Yesus Kristus pada akhirnya membawa pertolongan. Oleh sebab itu, percakapan Tuhan Yesus dengan para murid ketika kita ambil maknanya di saat seperti sekarang ini, di saat kita telah menghayati tentang peristiwa Paskah, maka sabda Tuhan ini memberi penguatan bagi kita, mengajarkan agar ada kesetiaan dalam kehidupan kita terhadap pengajarannya, setia melakukan apa yang menjadi sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya hal ini akan kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana pada akhirnya kita pun juga ikut merasakan bahwa Tuhan melalui karya Roh Kudus-Nya nanti menyertai kehidupan kita. Setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan benar, maka ia pasti beroleh pertolongan. Memang di dalam perjalanan hidup, manusia tidak bisa terlepas dari berbagai cobaan ataupun tantangan. Bahkan terkadang kita tidak mampu menjalani kehidupan yang ada sehari-hari. Tetapi janji Tuhan yang kini kita dengar bukan janji palsu. Janji yang akan terwujud hanya bila setiap orang mau percaya kepadanya, setiap orang setia melakukan kehendak-Nya. Dalam pelbagai tantangan, pada akhirnya kita akan belajar mengenal Kristus dengan benar melalui berbagai peristiwa kehidupan hingga saat ini yang mengajarkan kepada kita untuk tetap taat, yang pada akhirnya kasih Kristus mengalir di kehidupan kita. Mari kita perhatikan apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, dan kuasa kasih Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara, sehingga kehidupan saudara tetap terberkati. Tuhan menyertai saudara semua. Amin. Saat teduh bagi saudara-saudara. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, untuk menyikapi sabda Tuhan yang baru saja kita dengar tadi, mari kita ungkapkan dalam bentuk pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 400, kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Kudaki jalan mulia, tetap doa
tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita akan bersama mengungkapkan pengakuan iman kita di hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama orang percaya. Kita berbarui pengakuan iman dan mengucap demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan akan dipandu oleh diaken jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, baik berkat kesehatan dan berkat yang lain. Untuk itu, saat ini patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dasari dulu dari firman Tuhan dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-28. Yang demikian firman Tuhan. Allahku, Engkau hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Demikian firman Tuhan. Dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 364 ayat yang pertama. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa syukur dan juga doa syafaat sebagai wujud kita telah diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi,
Sungguh indah campur tangan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hampir 2 bulan kami berada di dalam suasana wabah pandemi di tengah-tengah bangsa dan negara kami dengan adanya COVID-19. Dan kami masih berada di rumah kami masing-masing, berbakti dan memuliakan nama-Mu bersama keluarga di tempat kami masing-masing. Sekalipun perjalanan yang demikian panjang, oleh karena wabah COVID-19, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami dengan berkat kesehatan dan juga kekuatan. Engkau juga memberkati kami ketika kami harus bekerja dari rumah untuk melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing, ataupun juga ketika kami harus bekerja di tempat dinas kami yang tidak bisa kami lakukan di rumah kami. Engkau pun tetap menyertai kami. Kini kami mengucap syukur kepadamu. Terimalah persembahan hidup kami, agar kehidupan kami tetap berkenan di hadirat Tuhan. Kami yakin bahwa kuasa kasih-Mu tetap tercurah atas kami. Kami juga mengaturkan persembahan kami yang berupa uang, yang kami kumpulkan bersama di rumah kami masing-masing, dan untuk nantinya akan kami setorkan atau kami kumpulkan di gereja Tuhan. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami, agar tetap menjadi jalan berkat untuk menopang pelayanan gerejawi dan juga untuk kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Kami yakin bahwa kuasa kasih-Mu tercurah atas kami. Melalui ibadat saat ini, Bapa, kami juga berdoa di tengah-tengah doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati dan kuduskanlah. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, kiranya mereka diberi kekuatan untuk menstabilkan kembali kondisi bangsa dan negara kami tercinta, ketika harus berupaya bersama dengan masyarakat memutus mata rantai COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami. Engkau menjagai mereka dengan berkat kesehatan yang pada akhirnya mampu melakukan tugas-tugas dengan baik. Terlebih kami juga berdoa untuk para medis dan juga sarana prasarana penunjang untuk melakukan aksi kegiatan kesehatan. Kiranya Engkau campur tangan agar para medis yang bekerja tetap diberi kesehatan, kekuatan, roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga dalam pelayanan untuk memulihkan kesehatan masyarakat yang terkendala karena sakit, pada akhirnya beroleh berkat. Rakyat yang mengalami sakit beroleh berkat kesembuhan, para medis beserta para pimpinan kami, termasuk masyarakat, pada akhirnya saling membantu untuk memutus mata rantai COVID-19 yang masih terjadi ini. Kami yakin kuasa kasih-Mu tetap tercurah. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan menguduskannya, yang pada akhirnya beroleh kesembuhan hanya karena campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa
untuk setiap warga jemaat ketika terdampak adanya COVID-19 ini, ketika harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga, kiranya kami dimampukan untuk sedikit meringankan beban mereka melalui berbagai kegiatan pelayanan gerejawi dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan semuanya itu di dalam kuasa kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan untuk kehidupan anak-anak kami, terutama mereka yang harus belajar di rumah. Melalui segala informasi yang mendukung dalam proses pembelajaran mereka, kiranya Engkau menyertai mereka, sehingga tidak mengganggu prestasi belajar anak-anak kami, tetapi semangat belajar tetap terwujud karena kuasa kasih-Mu. Kami menyerahkan kepada masing-masing keluarga, dengan adanya waktu yang terasa panjang akibat COVID-19 ini, kiranya segala bentuk kejenuhan, kebosanan, kekhawatiran, ketakutan, dan berbagai hal yang dirasakan, kami mohon Tuhan Kau berkenan hadir, menghiburkan dan menguatkan mereka semuanya. Demikian Tuhan doa permohonan kami. Kami yakin bahwa kuasa kasih-Mu tetap menyertai kami, berkat-Mu tetap Engkau hadirkan. Sebab semua yang terungkap kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, mengakhiri ibadah kita di Minggu Paskah ke-6 ini dengan tetap bersukacita, karena Tuhan tetap mengiring langkah kita orang-orang yang percaya. Marilah dengan berdiri kita mengakhiri ibadat kita, bernyanyi kidung jemaat 329 bait yang pertama. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada.
Sekarang undurlah dari peribadatan ini dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam karya Roh Kudus, senantiasa memberkati saudara-saudara dari saat ini hingga kekal selamanya. Amin.